Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa tuqa. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul aliyyul azim. Yang mulia segenap para alim ulama, para kiai, para asatidzah, terkhusus segenap para guru-guru yang hadir pada kesempatan malam ini. Di antaranya guru kami yang mulia Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Abdul Wahab Salim selaku pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Ulum, guru kami Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Muhammad Sofwan selaku Ketua DKM Masjid Jami Al-Istiqomah, guru kami Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Abdul Qadir Salim, guru kami Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Abdul Aziz Salim, guru kami Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Abdul Majid Mukhtar, dan yang sama kita hormati Bapak Kepala Desa Burangkeng beserta staf dan jajarannya, Bapak Haji Nemin bin Sain yang diwakili Bapak Sekdes, dan yang sama kita hormati para Babinsa dan Bimaspol Desa Burangkeng, Ketua DKM dan Majelis Talim se-Desa Burangkeng, Ketua RT dan RW se-Desa Burangkeng, khususnya RW 04, dan yang sama kita muliakan qori kita yang baru saja melantunkan ayat-ayat suci Al-Qur'annya, sahabat saya Al-Mukarram Syekh Rajif Fandi Abu Bakar dalam kurung qori internasional dari Aceh, dan para guru-guru yang lainnya, terutama ketua panitia Bapak Haji Namar Segap beserta seluruh panitia yang lainnya, yang 17 panitia 99 itu ada tulisannya di sini, para guru yang lain yang gak disebut, para tokoh mohon maaf karena memang segini doang catatannya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Para ibu, bapak, hadirin hadirat yang gak kelihatan gelap banget, lampunya kurang kali. Dan mudah-mudahan kumpul dan hadirnya kita malam ini di halaman Masjid Jami Al-Istiqomah dalam rangka kegiatan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1444H, Masjid Jami Al-Istiqomah bersama Ustadzul Fadilah Garis Doyong Ustadz Tile Qori Syekh Haji Pandi Burangkeng Komah 31 Januari 2023. Tuh baca diri di belakang. Namun kumpulnya kita, hadirnya kita tidak lain adalah untuk mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kumpul kita malam ini, kumpul lagi nanti di bawah naungan bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semua kita kelak dapat syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Para ibu, bapak, hadirin hadirat yang berbahagia, bicara Isra dan Mi'raj. Secara bahasa, Isra artinya jalan di waktu malam. Berarti kalau ada orang jalan di waktu malam, itu orang lagi Isra. Kan begitu ya Bu ya? Ya Bu.
Ada anak muda tengah malam yang ngancong ke rumah ceweknya, berarti itu anak muda lagi. Empok berantem sama laki tengah malam bimbul pakaian, kabur dari rumah, berarti empok. Tetangga nanya, cing mau kemana lu? Gue mau Isra. Jadi secara bahasa Isra itu artinya jalan di waktu malam dalam waktu yang singkat. Perjalanan jauh ditempuh dalam waktu yang singkat. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Ini kalau jalan normal kok. Ini kalau jalan normal nih, Bang, jalan normal naik kontak 3 bulan baru nyampe. Itu pun ontanya udah ontak VIP. Jadi Isra dan Mi'raj ini bukan maunya Nabi, tapi maunya Allah. Jadi kalau Allah yang mau, kagak ada yang bisa halangin. Ini catatannya, kalau Allah yang mau, kagak bisa jalanin, yang lain enggak bisa menghalangi. Benar Bu? Makanya ayatnya jelas, subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah menjalankan. Berarti Rasul yang dijalankan, Nabi yang dijalankan, Allah yang menjalankan. Jadi Isra Mi'raj ini perlu catatan. Ukurannya apa? Ukurannya bukan ukuran otak, ukurannya iman. Kalau yang beriman percaya, kenapa? Karena Isra Mi'raj Allah yang mau. Ukuran otak enggak nyambung. Nih kita ngomong nih bukan ceramah nih, Pak. Ini kita kongko aja nih. Jadi kalau ukurannya otak enggak nyambung, Bang. Masjidil Haram, Aqsa, naik ke langit pertama, kedua, ketujuh, Sidratil Muntaha, tembus Rasulullah ketemu sama Allah, dapat perintah sholat, balik lagi sebelum subuh nongkrong di Masjidil Haram. Ini kalau ukuran otak nggak nyambung, bener? Kenapa? Karena ukurannya iman. Isra Mi'raj Allah yang mau. Ukuran otak lain, Bang. Nih kita main otak-otakan ya. Nih coba dah kita main otak-otakan ya. Nih main logika nih. Ini ada bocah nih depan kok. Ini bocah nih banyak nih berot. Ini bocah nih. Bocah kan bukan orang. Ini bocah nih. Bener, kemarin saya nelfon panitia, Ustaz, acara udah mulai belum Ustaz? Oh, jamaah udah banyak orang. Belum Ustaz, baru bocah doang. Belum. Berarti bocah bukan orang. nih bocah banyak nih, Bang. Nih di depan nih. Ini bocah pasti ada emak ada bapaknya nih. Ada kan, Po? Ada emak bapak sebab, anak akibat. Bener, ada emak, ada bapak, jadilah anak. Itu kalau kata otak. Kalau kata iman enggak begitu kok. Mana buktinya? Nabi Adam, lihat, bapaknya enggak ada, emaknya enggak ada, tapi Allah mau hidup Nabi Adam. Bener? Allah yang mau. Nabi Isa, bapaknya enggak ada, tapi emaknya ada, Allah mau jadi Nabi Isa. Kenapa Siti Maryam bisa hamil padahal nggak punya suami? Itu mukjizat Allah yang mau. Bunting Siti Maryam. Sekarang juga banyak perempuan yang kagak mau ke Siti Maryam. Bukan di Burangkeng, bukan. Sono di luar negeri. Di luar negeri kok, luarnya lagi kali. Isra dan Mi'raj, perjalanan yang luar biasa. Masjidil Haram, Aqsa, naik ke langit pertama, kedua, ketujuh, Sidratil Muntaha, tembus Rasulullah, berjumpa kepada Allah. Di antara duduk di antara dua sujud, beliau mengucap salamnya at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Segala kehormatan, kesejahteraan, kebaikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dijawab salam Rasul sama Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Selamat engkau wahai Nabi, semoga keberkahan meliputi pada dirimu. Langsung dijawab oleh Rasul, assalamu alayna wa ala ibadillahis. Selamat atas kami dan hamba-hambamu yang soleh.
Singkat cerita, Rasulullah ketemu Allah, dipanggil, dapat perintah sholat. Ada riwayat menjelaskan kok, ada riwayat pertama kali turun 50 waktu. Rasulullah dapat perintah 50 waktu, pulang dah Isra Mi'raj Nabi sambil jalan, ketemu di jalanan sama Nabi Musa. Namanya satu profesi, kongkok dah di jalanan. Ditegur sama Nabi Musa, Muhammad dapat perintah apa? Dari Allah. Sholat. Nabi Musa, berapa? Gocap. Nabi Musa kaget kok, sampai gode gila. Memang bener mah, kilo kan sampai gocap. Ini kalau bahasa kita, bener Nabi Musa sih dikasih 50 waktu. Kebanyakan Muhammad, kebanyakan. Umat lu agak sanggup sholat 50 waktu. Umat tuh lain sama umat gua mah bakar-bakar, gemuk-gemuk, tinggi-tinggi, minumnya susu madu. Kalau umat tuh diliatin kuru-kuru, pengen-pengen, kecil-kecil, makan genjer sama kangkung. Kalau menurut gua nggak sanggup lah umat tuh. Balik kemana Nabi Musa? Balik kepada Allah, minta korting. Balik ke Rasulullah, minta kurangin 5, tinggal 45. Ketemu Nabi Musa lagi di jalan, berapa mat? 45. Nabi Musa, kebanyakan, lu balik lagi merat. Mondar mandir minta kurangin Rasulullah. Ini perjuangan Rasulullah, mondar mandir. Akhirnya yang tadinya gocap tinggal 5. Udah tinggal 5 kok masih ketemu Nabi Musa di jalanan. Ditanya lagi, berapa ritme? Gue lihat dulu mondar mandir, tinggal 5. Nabi Musa ini masih kebanyakan 5, balik lagi. Apa kata Rasulullah? Muhammad ngomong Nabi kita Nabi Musa, memang muka gue muka tembok. Lagu malu lah, dari gocap sampai tinggal gotun. Biarin lah 5 gue rawatin, gue bawa pulang tuh kok. Nabi itu perjuangannya. Jangankan yang gocap, yang 5, ya ilah illallah, yang 5 waktu aja. Dia kadang-kadang zuhur kena, asar terlepas, asar ketangkep, maghrib lewat, maghrib kena, isya lolos, apalagi subuh bablas. 5:30 laki baru dibangunin, bangun bang, daripada ke masjid Al Istiqomah ketinggalan jamaah di rumah aja bang, buruan bang, bangun bang. Ya Allah, matanya masih merem, tangan dong repeng-repeng, nyari tiang buat pegangan. Kalau langsung bangun takut jatuh kok. Udah 5:06 lakinya bangun, ayo neng wudhu neng, cepetan kita sembahyang jamaah. Lakinya ngomong, suku pakum, lempengin barisannya neng. Bini nyaut, enakan yang mencong bang. Jangan pakai nyaut kok, udah pagi. Lakinya takbir, Allahu Akbar, baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bininya nyamber, amin. 5:06, Fatihahnya cepet, aminnya cepet. Lakinya habis baca Fatihah, baca surah Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Bininya dalam hati ngomong, buset, udah siang Yasin. Nah, waktunya ingat, lakinya ingat waktu ngaji sama guru di Majelis Taklim. Kalau kata guru, ngaji itu ya kalau dalam sholat habis baca Fatihah, baca surahnya 1 ayat doang, sah. Udah dipraktekin sama lakinya, Yasin, Allahu Akbar. Bininya dalam hati ngomong, gue kira dibaca semua. Bayang, jangan ngerendam aja. Nih pok, perjuangan luar biasa Nabi belain umat. Kenapa? Karena as-sholatu lughatan ad-du'a. Sholat menurut bahasa artinya doa. Berarti orang yang rajin sholat rajin doa. Orang yang rajin doa rajin minta. Kalau rajin minta dikasih. Makanya mintanya pakai cara. Bagaimana caranya? Fikih ngajarin. Wa syar'an hiya aqwalun wa af'alun wa muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Salat menurut syarat, ucapan dan gerakan dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Berarti sholat doa, doa minta, mintanya pakai ucapan dan gerakan. Maka dalam ilmu fikih dalam sholat ada rukun qauliyah, ada rukun fi'liyah. Jadi mintanya itu pakai ucapan dan gerakan. Mintanya kudu ngomong. Kalau ngomong ribet. Coba ada empok minta kalau ngomong, anak minta kalau ngomong, ribet kok. Anak kita tahu-tahu depan bapaknya begini aja, Pak. Bapaknya bingung, motor pakai dak. Minta kagak ngomong. Empok minta beli cincin sama laki nggak ngomong lagi, tahu-tahu nyolek, Bang.
Lakinya ngeliat begitu meremelik. Lakinya ngeliat tuh, ntar malam apa neng? Minta beliin cincin gak gue ngomong lagi. Ya Allah. Diajarin semua bagaimana tata caranya fikih, ngajarin sedekah yang bagus dalam sholat. Wa wadul yamin ala shimal, meletakkan telapak tangan kanan di punggung tangan kiri. Sedekah naruhnya jangan di atas dada, jangan di bawah pusar. Naruhnya di bawah dada, di atas pusar, pas tengah-tengah. Laki-laki sholat berdiri, lebar kakinya sejengkal, jangan lebih-lebih. Perempuan sholat kakinya rapat. Bener bu? Kenapa laki-laki sholat kakinya nggak boleh rapat? Luncet. Nah kesian lato-latonya. Lu ngapa neng? Lo nggak enak udah yang berasa gil. Diatur. Perempuan sholat gak boleh kakinya pekangkang lebar. Kesian ada seriwing. Ada aturannya. Ini sekarang orang kagak pakai ilmu ibadah begitu. Kadang-kadang bisa nyalain doang, takbir, waduh tenaga dalam. Ada sih lihat orang takbir. Buat ada yang model begitu. Oh gurunya siapa? Ada yang takbir keder. Diulang kemari. Sedekah ditaruh di atas dada tinggi orang ampun. Bayang kakinya pekangkang lebar. Kambing bisa lolos di belakang. Kita udah sembahyang di samping dia masih diiles aja kaki kita. Biar rapet kata dia, biar setan kagak masuk. Pintar setan lu. Dari bengkel kagak masuk, di belakang lolos ya gitu aja. Ada aturannya sholat berjamaah pak. Yang disuruh rapet bukan kaki. Yang disuruh rapat pundak kita, yang disuruh rapat pundak kita yang kanan di atas pundak teman kita sebelah kiri, pundak kita yang sebelah kiri di bawah pundak teman kita yang sebelah kanan, rapat. Makanya Rasulullah kalau sholat ya subuh nafi sholatika subuh bihim fil kita. Rasulullah kalau sholat bersab-sab berbaris-baris rapat kayak orang mau perang. Begitu ada aturannya. Nggak ngerti ilmunya, nyalain doang. Saya pernah dinyalain, masih lampu, saya gitu aja. Kenapa? Oh, saya lagi sembahyang, kelas sembahyang didatengin bang, abang tadi sholat baca usolli ya. Dari mana apa pak? Lu baca usolli hukumnya haram, kagak ada aturannya buat bu. Dalam hati orang aja yang berantem. Lah orang baca usolli diomelin, kita mau sholat nih bang, ada kiblat kok. Sebelum takbir kan mulut kita ngucapin lafaz usolli, benar kan? Usolli fardul maghribi 3 rakaatin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Mulut selesai ngomong, tangan angkat bergerak sambil ucap Allah. Mulut ngomong Allah, barengin di hati ngomong niat saja usai sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat fardu karena Allah Ta'ala Allahu Akbar. Biar sinkron antara mulut sama hati, biar tambah khusyuk. Ini madhab Imam Syafi'i. Yang kagak boleh bagaimana? Yang kagak boleh baca usollinya habis takbir. Allahu Akbar. Usolli fardul maghrib ini apa ya? Udah takbir baca usolli. Artinya apa? Sebelum kita sholat baca usolli, itu ajarannya Imam Syafi'i. Nggak pakai usolli itu nggak ngapa-ngapa. Nggak pakai baca usolli nggak ngapa-ngapa kok. Enggak. Kenapa? Karena baca usolli bukannya rukun dalam sholat. Kita udah kepepet waktu maghrib, sholat aja takbir, angkat tangan kita Allah, ucapin bareng di hatinya Allah, niat dalam hati Allahu Akbar, sah. Bahkan kalau menurut saya sebelum kita takbir mau sholat nyanyi masih boleh. Kita masih bayang nih ada kiblat, sebelum takbir nyanyi sampai hatimu begitu tega di depan mataku kau jual cinta. Begitu hina, begitu rendahnya dirimu rela ditukar rupiah. Betapa lemah imanmu, tak mampu menahan nafsu. Tak sudi lagi ku melihatmu. Sampai hatimu takbir dah Allah, barengin hati-hati Allahu Akbar. Menurut ilmu fikih sholat kita sah. Kenapa saya katakan sah? Nyanyinya sebelum takbir. Cuman masalahnya satu, kita punya otak apa kagak, itu doang.
Masa mau sembahyang nyanyi Pak Ul? Tapi secara hukum sah-sah aja orang nyanyinya sebelum takbir. Ini perlu ilmunya begitu ibadah kok bang. Banyak ngaji kita, ngaji. Kita kadang-kadang udah nenek-nenek diajak ngaji alasannya banyak banget. Ngaji wak malu mantu berapa lagi men. Nenek-nenek ngeplek. Hai dede. Ya Allah. Ngaji biar dapat ilmu, ibadah jadi bener. Alhamdulillah. Lu kemana bang? Ini beli maliman lo, kayak Power Ranger. Ya pergi dah, lo agak betah kali dengerin ceramah dia. Baik-baik, banyak penculikan bocah. Jagain anak kita kok, rombongan kayak gitu diculikin tuh. Juga bapak-bapak juga hati-hati kok, bini laki kita jagain. Ini banyak penculikan bapak-bapak yang udah gak produktif. Culik ntar diambil bijinya doang. Buat tato-tato. Tawa mau ngapain lagi? Salah ngundang ustad. PA diundang. Ini kasih larutan doang ini. Ini kayak gelas kek. Ribet buat ngopas dulu. Biarin lah nggak apa-apa. Sedotan yang kagak ada lagi. Enak nih, membantu meredakan panas dalam, sariawan, tenggorokan kering dan bol pecah-pecah. Habisnya untuk diminum. Dia masa disiram. Larutan kaki 3, kakinya 3. Nah ini duduk lagi situ Tom. Ini orang nggak ngeliatin gue, ngeliatin lu aja bolak-balik tadi. Nah itu bocah diam ya. Bebek tulik. Terus kudu ngaji biar tahu ilmunya ibu. Kan diajari semua di majlis taklim. Orang ilmu ada, ibadah bener. Ilmu ada, ibadah jadi bener. Insya Allah bener kok. Orang ilmunya banyak aja salah naruh diomelin, apalagi yang kagak ada ilmunya. Tadi kori kita, kori internasional, Ustadz Raji Pandi. Wah, Syekh, beliau kalau lagi baca Quran disawer kok. Tuh lihat tuh, mukanya gemuk. Bacanya gede dia, enak. Besoknya dibawa pulang, harus dibawa pulang. Terus kan kurus ini, besok saya jual. Beliau langsung dari Aceh kok, luar biasa. Itu sisa-sisa tsunami dia. Ngaji mulu, kagak kempes-kempes badannya. Ini nge-CS saya, mana tuh orangnya? Jangan pulang dulu, guru, untuk makan bareng. Udah lama gak ketemu. Guru Raji Pandi. Guru saya ngajarin masih kecilnya. Dia kok ngaji kori. Harus dibuka suara kalau baca Quran. Wah aja dia. Saya bilang, wah kondangan kali. Ya gitu aja. Tuh kori kita luar biasa. Syekh Raji Pandi, suaranya enak, qiraatnya bagus. Apa kalau baca, wah ilah Allah, bayaknya improvnya luar biasa. Al-Haqqah. Bismillahirrahmanirrahim. Gayanya begitu kan? Al-Haqqah. Udah boleh. Orang suaranya enak, qiraatnya boleh, gak apa-apa. Bahkan Rasulullah bilang, zayyinul Quran bi aswatikum, hiasi suaramu dengan yang baik kalau baca Quran. Suara yang cakep enggak apa-apa. Boleh qori baca begitu, tapi ketika jadi imam sholat enggak boleh qori bacanya kayak tadi. Ini mentang-mentang qori internasional sholat jadi imam, wah takbir jadi imam baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Lah makmum teriak lah mana? Kroso dan makmum. Ini orang punya ilmu salah naro. Biar kori internasional banget ibu, kalau lagi jadi imam sholat tetap bacanya murotal.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wah, kori juga saya dulu. Sekarang menjadi guru. Bukan kori. Mendingan guru daripada kura. Lalu juara tingkat RT saya bawa kori. Sertanya waktu itu 5 orang. Yang 4 sakit kagak datang. Udah begitu RT-nya ngkong saya. Wah. Ngkong saya, lu udah semua juara, lu juara harapan, juara 1, juara 3, lu semua harus gitu. Banyak menang saya. Orang punya ilmu salah naruh diomelin, apalagi yang ada ilmunya. Makanya pentingnya ibadah. Ilmu bikin hidup jadi mudah. Ada ilmunya gampang. Nih saya ngomong begini kok. Nih yang di ujung sana kedengeran. Oh pojokan jauh. Kenapa kedengeran? Karena ngomongnya pakai ilmu. Ilmu apa? Ilmu teknologi, sound system. Ini kalau nggak ada speaker, ngecek dulu kan. Ini kan ilmu bang. Ngomong pelan yang jauh kedengeran. Ilmu bikin mudah. Nah, saya ngecek sound dulu tadi, cek sound. Bapak ibu yang di sana kedengeran nggak? Enggak. Ya berarti kedengeran. Ada orang dia nyaut. Ya saya pernah ngecek sound begitu lapangan. Yang di sana kedengeran nggak pak? Enggak. Ya berarti kedengeran. Dia nyaut. Ilmu bikin mudah, termasuk ibadah ada ilmunya gampang ibu. Mana buktinya? Tahun 50-60 saya dapat cerita dari engkong saya. Engkong saya berangkat haji ke Mekah 6 bulan kok. Tahun 50-60 berangkat haji ke Mekah 6 bulan. Naik kapal laut doang 6 bulan. Orang udah pada lupa, dia baru pulang. Kan kelamaan. Tapi ada ilmu teknologi pesawat terbang Jakarta Jeddah 9 jam sampai. Ilmu bikin hidup mudah. Ada ilmunya nggak kaku. Seni hidup itu jadi indah. Kalau ada seninya nggak kaku bang, enak hidup pakai seni. Baca Quran Ustaz Syekh Raji Pandi pakai seni, seni tilawah enak didengarnya. Pakai lagu Nahawan, Bayati, Sobay, Jiharka, Adsika, luar biasa enak didengarnya. Baca sholawat pakai seni, seni hadro, seni marawis. Dan anak hadro, dan macam-macam anak hadro. Hadro artinya menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah. Ketika anak hadro baca marhaban ya marhaban ya nurul aini marhaban jaddal husaini marhaban marhaban, diiringi pakai hadro. Ya Allah yang megang bass Ciputa Ciledug, Ciputa Ciledug, Ciputa Ciledug, Ciputa Ciledug. Wow, yang pegang hadronya tuh ketimringnya pinggir-pinggir ke tengahnya bur, pinggir-pinggir ke tengahnya bur, pinggir itu begitu. Seni enak. Indah. Coba baca sholawat pakai lagu kagak ada, kencang doang. Salatullah, salamullah, ala Tuhan, Rasulillah, kurang enak. Ada di Masjid Al Istiqomah kalau ada lagunya kaku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, makanya gitu orang. Lu pakai lagu enak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, enak. Di TVRI lagunya itu adzan maghrib. Makanya kalau di Mekah tuh adzan di sana ditungguin kok adzan. Setiap waktu tuh kita nungguin waktu di Mekah mah ibadah kalau umroh, haji nungguin waktu. Adzan ditungguin tiap waktu. Di Indonesia juga sama. Adzan ditungguin. Itu hari maghrib doang. Itu bulan puasa doang. Maghrib doang ditungguin. 5:30 letak-letak dari adzan, letak-letak di TV. 5:30 tuh jam 6 kurang 5 menit. Rak-rak-rak bum. Langsung itu agak pakai baca doa lalu malah kasumpu juga langsung blobok habis kok semua kita tenggak batu esa 2 pelongkor. Ini nggak kelihatan jamaah orang mana tahu. Bu ini ilmu bikin hidup mudah, seni bikin hidup jadi indah. Azan di Masjid Al Istiqomah kalau nggak ada lagunya lah, pakai lagu biar enak, indah, terasa. Lagunya jangan salah lagu, jangan pakai lagu dangdut azan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, salah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu Akbar.
Makanya seni bikin indah, agama bikin hidup jadi terarah. Orang ada agamanya terarah. Bu, kita agama itu, Islam agama kita, agama itu apa sih? Aturan, regulation, itu bahasa kerennya. Berarti orang yang beragama, orang yang ngikutin aturan. Kita Islam ada aturannya, rukun Islam, rukun iman, diatur. Islam itu agama universal, mengatur dalam segi kehidupan apapun, hidup berumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, berpolitik pun diajari dalam Islam. Lihat ajaran di rumah kita, jangan yang tinggi-tinggi dah, yang kecil-kecil dah pok, yang kecil-kecil dah di rumah. Sering kita lupain ajaran Islam kita, sering kita lupain. Ayo lihat, adab akhlak diajarin, ilmunya diajarin, masuk rumah, keluar rumah, adabnya ada. Beri salam dulu, baca doa, doanya ada. Mau makan, selesai makan, doanya ada. Adab akhlak makan diajarin. Kalau makan satu nampan bertiga sama temen, adab pakai. Umpama selesai doa dikasih makan satu nampan kebuli bertiga, makan satu nampan kebuli bertiga, adabnya pakai apa? Adabnya Ustaz? Pertama, suapan kecilin, jangan gede-gede. Ini adab makan bareng. Yang kedua, lagi makan bareng begitu, jangan ngeliatin muka teman kita lagi makan. Ada adabnya. Ini lagi makan bareng teman kita liatin mukanya, orang kesinggung dalam hatinya, lapar banget gua kayaknya nih. Ada pakai. Yang ketiga, emang jatah kita bagian di situ, rawatin, maju mundur situ aja udah. Dan punya teman kita jatahnya kita korek-korek, longsor. Ada pakai. Diajarin dalam Islam, masya Allah. Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, doanya ada. Adab akhlak diajarin, masuk kaki kiri, lu keluar kaki kanan. Mau tidur, bangun tidur, doanya ada. Tidur sama suami, tidur sama istri, ada doanya. Cuman jarang kebaca, nggak keburu. Ada doanya. Diatur, lagi kumpul bareng sama teman kita ngeriung rame-rame ngobrol seru-serunya, lagi seru-seru ngobrol dengar suara kentut. Islam ngajarin yang dengar kentut disuruh pura-pura kagak dengar. Besok itu Islam ngajarin. Makanya kalau lagi kumpul bareng dengar suara kentut, diem, jangan ribut, rasain aja. Ini kadang usil banget mulut, sampai kentut lu ya enak aja, lu kali rame, udah silent aja, silent. Nggak nemu ajaran Islam yang model begini, agama lain nggak nemu kok sampai kentut dibahas. 4 jenis kentut dalam ilmu fikih. Ini bukannya jorok, biar paham. Kentut pertama ada bentuk jenisnya, suaranya gede, baunya kurang. Ada model begitu, baunya kurang, suaranya doang buet gede. Yang kedua, suaranya nggak ada tapi baunya luar biasa, ada. Tahu-tahu udah meledak aja bau. Tuh, yang ketiga, yang keluarnya kepaksa. Udah kita tahan, yuk keluar juga tuh. Yang keempat, yang parah, kentut ekstrim, gede suaranya, baunya luar biasa. Kok bisa bau Pak Ustadz? Iya dong, karena habis kentut ada yang nyusul. Yang nyusulnya itu kok yang bikin bau. Maka dalam bahasa Mandarin disebut cepirit. Nah itu bahasa Mandarin tuh. Empong gajayaan, ampasnya nyusul. Ya ajarin semua. Makanya itu penting yang ngaji begitu. Isra artinya jalan, jalan tentunya maju. Mi'raj artinya naik, naik sudah pasti ke atas. Kelar kita pelaksanaan Isra Mi'raj, ibadah kita lebih maju dan meningkat lagi. Apalagi kita udah masuk nih bulan Rajab. Dalam hitungan berapa, sebulan lagi kita masuk bulan Ramadan. Ini Rajab luar biasa, ini bulan yang dimuliakan Allah. Rajab Syahrullahil Asam, bulan Allah yang tuli, yang gak mau dengar ada pertengkaran, permusuhan, perselisihan di antara kita. Maka bulan Rajab, bulan perdamaian. Dalam rangka apa? Litathiril badan, suciin badan kita. Jangan sampai ada pertengkaran, permusuhan di antara kita. Rajab nih kita banyakin apa? Bulan Rajab kita banyakin istighfar. Istighfar kok, istighfar, istighfar, istighfar. Ustaz, istighfar apaan sih Ustaz? Minta ampun sama Allah. Caranya bagaimana? Ada bacaannya? Lah ada banyak istighfarnya macam-macam kok. Ada istighfar Nabi Adam. Tahu? Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Ustaz kepanjangan saya kagak hafal. Ada yang pendekan lagi nggak bacaannya? Ada istighfar Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal.
Masih kepanjangan Pak Ustadz, saya pengen yang agak pendekan lagi biar gampang ngapalin. Ya udah istighfar yang biasa, habis sholat kita baca Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wal dhunubi wa taubata wal maghfirah. Udah kepanjangan masih Ustadz itu, orang nyari yang pendek. Ya udah istighfar yang biasa aja, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Ada yang pendekan lagi Pak Ustadz? Ada. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Kalau nggak bisa juga berhenti jadi orang Islam. Banyak istighfar kok, istighfar banyak. Dosa kita yang kecil-kecil dirontogin, amin. Istighfar dosa sama orang tua, sama saudara, sama teman, sama tetangga kan banyak. Sampai dosa melaki, masa bergabrek, jangan belagu-belagu budeg. Dosa melaki, mau berangkat ngaji laki diperintah. Nggak berasa tuh bikin dosa. Gue ngaji dulu bang, ntar kalau hujan jemuran lo angkatin mas. Ada yang model begitu. Bukan di sini, bukan sono. Ada kali 5 meter dari sini jauhnya. Laki-laki tidur bangunin salah. Bangun bang, lihat mau jam berapa udah. Laki-laki tidur suruh niat jam. Kan salah tuh bini. Empok aja po yang melek niat jam. Udah nyuruh laki lagi merem. Bangun bang, lu gini hari baru bangun, rezeki lu dipatok ayam lo. Lakinya ngomong, memang ayam gue ngempanin. Kagak aja. Kerja lu tidur mulu bang, lakinya nyaut, bagus tidur aja kerja. Bikin salah yang kecil-kecil kok dirontogin, alhamdulillah. Istighfar kita banyakin. Ustaz, kalau udah istighfar kita banyakin, apalagi dianjurkan Rajab. Bulan Rajab dianjurin banyak puasa puasa itu menahan hawa nafsu, menahan hawa nafsu, bukan ngilangin nafsu, nahan doang. Kalau ngilangin nafsu mendingan jangan puasa, hilang nafsu kita. Menahan hawa nafsu, waktunya buka ya buka. Siang hari barang yang haram, barang yang halal jadi haram. Siang hari lagi puasa, yang halal jadi haram. Tempe halal, halalnya kapan? Habis maghrib. Siang haram, lagi puasa. Bener kan? Es buah halal, halalnya habis maghrib. Teh manis, susu, kopi halal habis maghrib. Termasuk bini sendiri halal, istri sendiri halal habis istirahat. Habis maghrib nafsu amat kok. Habis maghrib jalan-jalan doang. Ini menahan hawa nafsu, apalagi besok kita masuk Ramadan. Maka dibiasain dari sekarang puasa sunnah nih. Masuk Ramadan kan tiap hari puasa. Kalau kagak biasa puasa, masuk Ramadan. Allah, bininya galak banget. Puasa bang. Malu udah tua kalau puasa gocan. Gua ilah lu paksa puasa doang. Gua puasa ngikut. Kepaksa puasanya. Asal lu kepaksa begitu bukan karena Allah. Lihat jam 3 sore udah oleng. Orang kalau nggak biasa puasa jam 3 sore udah begini. Ngap lagi. Di jalan ke dapur niat sunlight mirip kayak sirup marjan, matanya udah berenang. Ada kecoa di pinggiran pintu, dilihat kok kayak korma ini. Menahan hawa nafsu, disuruh sunnah kita puasa. Kenapa? Karena kita mau masuk bulan berikutnya apa? Bulan Sya'ban, dalam rangka litathiril qalbi, mensucikan hati kita biar bersih. Kenapa? Karena badan di bulan Rajab udah bersih, hati dibersihin di bulan Sya'ban, ntar ketemu bulan Ramadan dalam rangka litathiril ruh, mensucikan jiwa kita, ruh kita, sehingga keluar Ramadan kita suci, bersih, lahir batin. Maka persiapan pengen dapetin Idul Fitri 3 bulan, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Persiapan dapetin Lailatul Qadar 3 bulan, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Al-Maghfurlah Ki Haji Nur Ali, guru kita, pendiri Pondok Pesantren At-Taqwa, luar biasa mengamalkannya apa? Puasa 3 bulan berturut-turut, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Kalau sudah bersih hati, bersih jiwa kita, badan kita bersih, keluar Ramadan kita kayauma waladathu ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan sang ibunya, suci bersih tanpa dosa dan noda. Baik lagi kita kok. Tuh, keluar Ramadan makanya disebut lahir batin bersih. Orang kalau udah bersih lahir batin kayak bayi, bayi kenal kan ya? Orok. Kenal orok, lihat orok nggak ada dosanya kok, makanya kita cium kapan aja enak. Lebay,
Siang, malam, sore, tengah hari kita cium enak. Mulutnya kita cium masih wangi, melorok. Coba tengah hari nggak cium aki-aki cium. Wah, bau tembakau beda. Makanya bayi baru lahir dosanya nggak ada, rezekinya lancar Allah kasih. Ada aja yang datang nengokin, ada yang bawain baby set, ada yang bawain bedak Asen, bedak Johnson, ada yang bawain anduk kecil, ada yang bawain ayunan, ada yang bawain angkin, ada yang bawain rengginang. Padahal tuh bayi belum ada giginya. Rengginang daripada nggak kemakan dimakan sama emaknya. Bener kok? Buat apa? Buat mapas. Tuh, kenapa emak bisa makan rengginang? Karena keberkahan bayi yang belum punya dosa gigi. Dah, orang ngomong dari tadi dosa, nyauta gigi. Bayi belum ada dosanya, makanya dicium kapan aja enak, rezekinya lancar. Yang bawain ini, bawain itu, bawain ini, bawain itu. Ada yang bawain rengginang, dimakan emaknya. Emak makan besar rengginang dimakan karena keberkahan bayi yang belum punya gigi. Jadi gigi sama dosa dah. Tuh makanya kita pengen kayak begitu persiapan dari sekarang nih. Apa yang kita ambil pelajaran dari pelajaran Isra dan Mi'raj? Isra Mi'raj pelajaran yang pertama, iman biar mantap. Kenapa? Karena ukuran Isra Mi'raj iman biar kuat, akidah biar kuat. Titipin kepada anak-anak kita kok, jagain anak-anak kita imannya. Godaan tantangan berat, makanya kita diajarkan supaya apa? Iman mantap. Rasulullah melaksanakan Isra Mi'raj. Selesai melaksanakan Isra Mi'raj, diperintahkan sholat, disampaikan kepada jamaah, disampaikan kepada para sahabat yang lain. Di situ kelihatan tuh para sahabat imannya yang semakin mantap imannya. Yang nggak percaya makin gila-gilaan. Kelihatan mana loyang, mana emas, mana kaleng. Di situ karena Isra Mi'raj untuk mencerminkan agar apa? Keimanan kita biar mantap. Iman jaga, akidah jaga. Biarkan zaman berubah, akidah jangan goyah. Silahkan masa berganti, yang penting keyakinan jangan sampai mati. Silahkan kampung kita bisa berubah, banyak perumahan, ditanamin PT-PT perusahaan. Tapi kalau iman kita, akidah kita mantap, insya Allah aman. Amin. Nih, sampai kepada anak-anak muda kita, iman biar mantap kok. Tantangan bocah sekarang bukan tambah ringan, tambah berat, beda sama zaman kita dulu. Bocah sekarang ngeri udah. Apalagi tiap hari kita di rumah, jangan jauh-jauh udah kok. Siang malam pada megang HP semua. Anak megang HP, emak megang HP, bapak megang HP. Mau tidur masih megang HP, bangun tidur yang dicari HP. Berantem gara-gara bini, berantem sama laki gara-gara banyak udah. Maka kita filter anak-anak kita dengan apa? Ilmu dan akidah yang mantap. Insya Allah aman. Alhamdulillah. Tuh. Yang kedua, Isra Mi'raj mengajarkan kita apa? Pelajaran yang kita ambil dari sholat. Sholat begitu banyak pelajaran yang kita ambil. Pertama, sholat mengajarkan kita hidup disiplin. Disiplin apa? Disiplin waktu. Kalau belum waktunya, jangan sholat. Ustaz saya mau sembahyang zuhur jam 10 PA. Belum waktunya. Zuhur 4 rakaat, 4 laksanain. Ustaz saya tambahin 2 ya biar pahalanya banyak, jadi 6 PA. Kecuali kalau kita berpergian, lagi musafir, ada rukhsah buat kita zuhur asar, kita bisa jamak, kita bisa qashar. Itulah kehebatan agama kita. Allah ngasih yang ringan. Bener bang? Bener bang? Disiplin waktu, makanya penting kita disiplin. Pejabat perlu disiplin, bener kok. Pejabat kalau disiplin mah enak banget, enggak sembarangan dia makan duit rakyat. Ini kita kan enak kemarin gara-gara ilah kok selbat kita. 2 tahun setengah kita nggak boleh kumpul begini, gara-gara COVID. Suruh 3M kita. Jangan lupa ya ibu, 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, pret. Kita disuruh 3M, dia korupsi bansos 17M, sial jangkalan banget. Rakyat lagi susah diembat dia. Bagaimana gak panik tiap hari beritanya, yang mati sekian, terpapar sekian, TV beritanya gituan mulu. Nenek ketakutan film. Ya aku kena pileknya, ya kena nih. Wah, ilah illallah. Ditambah tulisannya gede banget. Pakai masker, harga mati. Tidak pakai masker, bisa mati. Ditempel di mana-mana di jalanan, orang ketakutan.
Enggak ada bahasa yang enak. Harus ada yang bahasa yang enak, mau tulis di situ. Ayo pakai masker. Maskermu menjagaku, maskerku menjagamu. Kan enak dibaca. Pakai masker harga mati. Enggak pakai masker bisa mati. Lu dikira malaikat mau tuh masker. Enggak ada bahasa yang enak kan, bener bang? Indonesia bahasanya luas, jangan begitu dong. Bikin anak bikin panik. TV beritanya siang malam, yang mati sekian, lokal sekian. Jadi sekarang alhamdulillah, udah nggak ada berita gitu di TV. TV-nya banyak semua. Ganti sama digital ya kok. Belum dapat stop box. Apa namanya itu? Stop box ya gituan. Lurah mana tahu orang kasihin bagi rakyat nih. Stop box. Enggak. Kalau dibagi-bagi ntar kali melurah nih. Kok semua dikasih stop box. Pas udah dibagi semua TV-nya kagak ada kita jual. Hai dede. Ya Allah, disiplin. Kalau disiplin semuanya enak. Ini kadang-kadang kagak disiplin. Siapa jadi apa lu kagak jelas. Yang jadi presiden siapa, yang atur siapa, kan kagak jelas. Enak banget kita. Bohong-bohongan lu rakyat, demi rakyat, buat rakyat, untuk rakyat, padahal kenal agama rakyat. Ini apalagi musim nih 2023 kok, ini musim politik dan banyak kok. Wow, udah banyak orang datang ke rumah. Ayo bapak ibu pilih saya, insya Allah pilih saya. Tenang, jalanan rata. Rata sama air, banjir mulu. Jangan mau kita di atas namakan mulu, bener bu? Iya, makanya 2024 jangan sampai pilih salah caleg. Dia tuh yang berhasil di DPR RI pada di sono, pada bikin aturan sial jangkalan, yang bikin atur yang kagak benar-benar. Bikin undang-undang yang nyusahin rakyat. Biar ya undang-undang sekarang udah disahin. Biar tahu kok masyarakat. Ini saya sampaikan begini. Kenapa? Ada undang-undang nih. Contoh, empoh hajatan, undang dangdutan. Ya enggak? Wah rame tuh dangdutan. Tetangga nih lagi mau tidur ngeganggu, berisik. Dia nggak senang, hatinya nggak terima. Dia laporin tuh ke polisi. Pak, saya lapor di tetangga saya. Semalaman saya nggak bisa tidur, berisik ada dangdutan. Kenapa dia hajatan? Saya nggak terima begini. Biar ditangkap juga tuh yang bikin hajatan. Laporin. Kenapa polisi berani proses? Karena ada undang-undang yang dibikin. Kan sial jangkalan undang-undang. Emang orang hajatan tiap malam hajatan, bener? Harusnya begitu dong. Ini undang-undang bikin atur kagak bener. Kritik pemerintah tangkap, dikritik kagak mau pemerintah sekarang sial jangkalan. Kalau dikritik kan artinya sayang, bener. Lu jangan begitu, kesian rakyat. Dikritik marah, diterima. Wah nih penceramah nih, wah radikal, tangkap. Wah, gue kira capu kalau main tangkap aja. Seharusnya bersyukur jadi pemimpin, dikritik terima. Itu udah resiko jadi pemimpin, benar. Nah, iyalah. Enak banget kita. Tepuk tangan aja kok. Kalau ceramah lapar emang begini gua. Kalau ditawarin makan lagi. Saya makan dulu baru ceramah, orang lapar sudah ceramah begini udah acak-acakan, antepin aja udah. Kalau direkamnya kan tuh, direkam loh, masukin video, udah viral lagi gua biarin, antepin, liatin aja. Ya Allah, jangan begitu, kita pengen duduk bareng, bener bang? Ulama dan umarok kumpul bareng, diskusi, bertanya kepada yang ulama dong. Ini gak bener, diajarkan. Nih yang hak, nih yang batil, nih yang bener, yang kagak bener, diajarin semua. Insya Allah kalau pemimpin yang tahu ilmu agama gak begitu, bener bu? Enak janji-janji doang, tenang aja, nggak impor, peret. Enak banget kita. Makanya 2024 besok harus ada perubahan. Ganti udah semua, gantian. Enak banget kita, kok. Orang baik, orang cerdas, ngomongnya enak, pinter, dikatain, dibully, dihina, dinyinyirin, dikatain pembohong kan PA itu. Orang kunjungan ke sono kemari dijegal, ya, pret. Wah, orangnya ganteng, keren, cerdas, enak pas senyumnya, ngomongnya santun kok. Bismillahirrahmanirrahim, akhlaknya adabnya luar biasa kok. Kemana-mana senyum, udah bahasa Inggrisnya keren banget di luar, kayak luar negeri, internasional. Wah, kalah udah yang lain. Makanya saya mah pilih dia aja besok. Enggak kita perlu sebut namanya, udah pada tahu semua ya bang ya. Iya. Agar negara Indonesia sejahtera, agar negara Indonesia sejahtera, agar negara Indonesia sejahtera. Coba empok singkat, agar negara Indonesia sejahtera, agar negara Indonesia sejahtera, singkat dah. Iya begitu dah. Nggak pakai diomongin udah ya, Anies Baswedan. Ya keceplosan dah. Nah, nah kita kagak jelekin yang lain, kita mengangkat dia. Memang dia jelek-jelekin mulu, Ajong tuh bahasa jangkalan Ajong. Enak banget kita, nih tulis bang, catatnya ya, video upload aja udah, sekaligus ya bagian dah, sekaligus perang kali gua kesel banget tau. Iya kita nggak pernah jelek-jelekin yang lain, biar kita bagus-bagusin pilihan kita, dia yang marah, dia yang nyinyir kepanasan.
dia mati lama-lama ya. Ya, gara-gara karutan sih lancar ngomong nih. Bu, ini sholat ngajar kita disiplin waktu dalam hal segala hal kita disiplin. Sekarang disiplin kita kan banyak yang ditongkrongin masjid. Coba lihat anak muda. Ada pun ada cerita kok anak muda naik motor tengah malam nyodok terus lampu merah. Di depan diberhentiin sama polisi. Prit, berhenti. Siap. SNK ada Pak, ada. SIM punya Pak, punya. Tahu lampu merah? Ya tahu Pak. Kenapa jalan terus? Saya kagak tahu ada bapak. Enteng banget nyautnya. Saya kagak tahu ada bapak. Berarti kan disiplin masih ditongkrongin. Kita pengen ada nggak ada polisi, kalau udah aturan ikutin, bener Bu? Disiplin makan minum disiplin tuh, ada disiplin puasa makan minum, sholat disiplin waktu. Yang kedua, sholat ngajarin kita apa? Sholat mengajarkan kita jangan sombong. Mana buktinya? Ayo kita lihat dalam sholat. Ibu, bu, anggota tubuh kita yang paling terhormat kepala. Bercanda sama temen dikeplak marah. Lu jangan main dong, bercanda yang bener, jangan pala mainnya, bener Bu? Ini pala anggota tubuh paling terhormat. Orang kalau gak ada kepalanya bukan orang. Makanya kita kalau bikin KTP yang dipoto kepala. Ada orang burangkeng KTP-nya gak bertengkur. Ini kepala kita anggota tubuh paling terhormat, paling mulia. Tapi ketika sujud dalam sholat, lihat Ibu, kepala kita sama rendahnya dengan kaki. Kepala kita sama rendahnya dengan kaki. Bahkan kepala kita lebih rendah dari pantat kita. Lihat dalam sholat, tinggian pantat sama kepala. Ternyata kita diajarkan dalam sholat, jangan sombong. Nggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Lahir ke dunia apa yang kita bawa? Nggak ada kok. Sehelai benang pun nggak ada yang kita bawa. Maka disinggung dalam lagu Ayah Haji Romai Rahmat. Bukankah engkau dilahirkan telanjang tanpa sehelai benang? Bener kan? Kemudian berkat rahmatnya Tuhan, kau bisa jadi orang. Tak malukah, tak sadarkah, kau kira dirimu siapa? Ada kan kok lagunya? Jangan mentang-mentang kuasa menyuruh orang tolak pinggang setinggi dada. Tidakkah kau perhatikan dari apakah dulu dirimu dijadikan? Dari tetes air hina kau diciptakan, lalu engkau disempurnakan. Itu kesombongan. Menyautin lah somenya tapi menanya mana sini? Itu kesombongan. Itu keangkuhan. Tak pantas kau sandang sebagai seorang insan yang tiada daya tanpa kehendak Tuhan. Itu judulnya pok, lagunya Setetes Air Hina. Apa yang kita harapin? Nggak ada. Wala tamshi fil ardi maroha. Jangan kau berjalan di muka bumi ini dalam keadaan sombong. Apa yang mau kita sombongin? Jangan mentang-mentang kaya, duit banyak dipanggil ke nengok. Mentang-mentang duit banyak, kaya, jalan kagak nginjek tanah. Kuntilanak kali. Apa yang kita mesti sombongin di hadapan Allah? Jabatan, harta, pangkat, nggak ada yang kita bikin sombong. Jangankan Ibu, jabatan, harta itu cuma titipan. Nih ruh kita, napas kita cuma titipan doang. Ini napas hak prerogatifnya Allah. Napas kita titipan nih, napas kita, ruh kita nih nggak ada surat-suratnya, bodong. Bener? Kalau Allah mau ambil kapan? Bisa. Napas kita keluar, nggak masuk lagi, habis sudah. Segitu doang. Ruh kita aja itu milik Allah. Jangan kita pernah sombong. Nggak boleh sombong. Sholat ngajarin jangan sombong. Sholat. Apalagi dapat pelajaran dari sholat? Selesai sholat, salam ke kanan, salam ke kiri. Ini pelajaran buat kita. Apa? Dalam hidup bermasyarakat
kudu tengok kanan, tengok kiri, kudu banyak bergaul. Bener po? Lihat saudara kita yang banyak butuh uluran tangan kita, yang kaya sayang sama yang miskin. Orang disebut kaya kan adanya miskin. Bener? Enggak mungkin disebut kaya kalau nggak ada yang miskin. Disebut pejabat ada rakyat, disebut atasan ada bawahan. Nggak mungkin disebut bawahan, disebut atasan kalau nggak ada bawahan. Coba-coba mbak pakai baju atasan doang, nggak ada bawahannya. Itu aja deh kita lihat bagaimana rasanya, kan adem. Kudu peduli, yang kaya peduli sama yang miskin, bener kok. Jangan mentang-mentang kaya mau hidup sendiri, kaya sendiri, yang nggak pinter sendiri, apa ntar mati berangkat sendiri. Siapa dan betapapun kita pasti perlu orang lain. Saya ngomong begini, ada ibu bapak yang dengerin. Ibu bapak ngadep ke panggung, kenapa? Ada yang didengerin. Kita ini saling perlu. Bukan berarti penceramah lebih hebat dari jamaah, salah besar itu. Walaupun saya ceramah 3 jam di sini sampai subuh saya ceramah, cuman yang dengerin kagak ada. Paling kata marbot itu Ustaz udah lama begitu kan PA. Hidup enak adanya orang lain kok, bener? Jangan kita ngerasa hebat sendiri, pintar sendiri, kaya sendiri. Disebut pejabat ada rakyat, semua kan diatur tuh. Udah Ayah Haji Oma nyinggung lagi, ada dalam lagunya. Haji Oma mau lagunya apa aja ngepas. Memang sudah diatur dalam hidup ini semua berbeda, bener kan? Ada yang miskin, ada yang sedang, dan juga ada orang kaya. Agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar, berjalan, berputar, berjalan. Ya kan ya Bu? Benar kok Haji Oma lagunya. Ini sekarang terjadi yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Gunung udah tinggi diuruk, sumur udah dalam digali, benar? Ketimpangan terjadi, ketidakadilan terjadi di negeri kita. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Padahal bangsa kita, negara besar, kaya. Indonesia negara besar dan kaya, kaya dan besar, besar dan kaya. Negara besar 17.000 pulau kok. Itu belum termasuk Pulau Gadung, Pulau Gebang. 2 lagi nambah, banyakan lagi. Negara kaya, laut kita aja paling kaya. Sedunia laut kita paling kaya bang, ikan kita paling banyak. Laut ikan kita lautnya banyak batu ikannya di laut. Wow, Cina, Jepang, Taiwan langganan nyolongin ikan di laut Indonesia. Tuh pok, tuh dia nyolong pakai kapal pabrik. Turun ke laut tuh kapal, disedot ikan, masuk ke dalam, keluar udah di kaleng. Langsung jadi sarden. Hebat banget pakai kapal pabrik. Nah kita gini hari masih negir aja. Kalah kita sama Jepang. Ikan kita banyak banget kok. Saya punya teman dari Madura, anak Madura nyolong ikan di laut Malaysia, ditangkap sama polisi Malaysia. Sampean nyolong ikan Malaysia? Enggak pak, saya ngambil ikan Sumenep yang lari kemari. Begitu. Saking kayanya, banyaknya ikan kita. Hebat, minyak ada, bolot, timah ada, negara kaya. Kenapa rakyatnya miskin? Saya yakin ini salah urus. Lah negara kaya, rakyat miskin kan undang-undang mengatakan begitu. Seluruh kekayaan negeri Indonesia ini, negara kita dikelola oleh negara. Buat apa? Buat sepenuhnya kesejahteraan rakyat. Bener kan? Iya, kita pengen agak muluk-muluk kok, masyarakat, merakyat. Asal anak kita sekolah gratis, kesehatan gratis, lapangan kerja ada, sembako murah. Segitu doang tuntutan kita, nggak banyak-banyak. Ini orang kaya makan raskin, udah kebantes. Orang kaya apa bedanya? Berasnya beda dong, ras kait. Kita beras asli dimakan orang kaya. Itu dari timur dijual-jualin aja buat minta-minta. Dikritik begini marah nih. PA pakai marah. Koreksi diri kita, bener. Bukan berarti saya ngomong udah bener, bahkan kita bareng-bareng, ayo duduk bareng kita memikirkan ke depannya. Bener bang? Ini kita penting, jangan mau kita mau dikalah-kalahin mulu. Enak banget kita. Syekh deh. Iya dong, kenapa? Karena simbol kebersamaan kita masjid. Kita
kita pengen demokrasi kita tumbuh lewat masjid. Ini di masjid ini al istiqomah. Siapapun masuk masjid copot sendal, buka sepatu. Aturan. RT masuk masjid buka sepatu teh. Jangan mentang-mentang RT. RW masuk masjid copot sepatu. Kadus masuk masjid buka sepatu. Dus. Lurah masuk masjid buka sepatu. Camat masuk masjid buka sepatu. Gubernur masuk masjid buka sepatu. Presiden masuk masjid copot sepatu. Pintar anak-anak. Ini simbol kebersamaan umat, demokrasinya umat masjid. Kalau udah masuk ke masjid semua, jangan pada usil. Orang datang dari mana kek? Lu datang dari mana bang? Gue dari Kidul, Madep Molon. Dia dari mana? Dia dari Wetan tuh, Madep Molon suruh. Lu dari mana? Gue dari Kulon, Madep Molon juga lu. Semuanya sama di hadapan Allah. Kalau sudah masuk masjid, jangan bicara soal warna kulit, jangan bicara soal suku. Dari suku apapun dia dilahirkan, kalau dia muslim saudara kita. Memang kulit begini kita mesen. Jangan ribut dong masalah kulit. Potongan muka kita begini kita kagak mesen. Jangan ngatain orang dong. Ini karena usil banget. Itu orang hidungnya lucu ya. Hidung orang dibacain. Orang kagak mesen. Kita pengen satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indo. Lewat masjid menyembah Allah Tuhan yang sama, menghadap arah kiblat yang sama, sholat bacaannya sama, gerakannya sama, pun dalam sholat pakai bahasa yang sama. Ini makna bineka tunggal ika, beda tapi satu tujuan. Islam udah ngajarin Pancasila lebih dulu. Kacau semuanya kalau pakai bahasa masing-masing kok rame. Bingung malaikat. Dengan dari Sunda takbir Gusti Allah, nu ageng. Malaikat nyaut nanaonan silaing euy. Saudara kita dari Padang pancangan lagi Allah nan ganang. Malaikat nyaut ranca bana. Rame. Makanya kita diajarin demokrasi lewat masjid. Kalau sudah masuk ke masjid semua sholat jamaah dong terawih. Benar Bu? Dalam sholat jamaah bang ada imam ada makmum itu syarat. Makmum siapa aja boleh dan tiba makmum. Ustaz jangan tukang mabuk gitu, boleh jadi makmum. Lah boleh jadi tukang makmum. Memang mabuk apa nih ya? Kalau naik mobil muntah. Biarin. Ustaz, dia kan bacanya kagak fasih, boleh jadi makmum. Lah boleh tiba makmum. Ketinggalan satu rakaat aja boleh jadi makmum. Kenapa? Enggak sembarangan jadi imam. Imam mau memimpin orang banyak. Dalam ilmu fikih enggak ada bab pemilihan makmum, enggak ada. Yang ada bab pemilihan imam mau memimpin orang banyak. Kalau imamnya bego makmumnya geblek, kacau sembahyang kok. Makanya imam ada syaratnya, terjemahnya dalam bermasyarakat, ada pemimpin, ada rakyat. Rakyat siapa aja boleh, dan tiba rakyat baru lahir, bro, rakyat udah menanggung utang negara udah. Bener bang? Lah iya sembarangan jadi pemimpin, udah pilkada, pilpres, begitu musuhnya. Imam itu udah syaratnya. Syarat jadi imam dalam sholat pertama fasih, cari yang fasih bacaannya. Mohon maaf yang ada yang minum begini dulu. Nggak boleh lah. Yang bindang aja nggak boleh, malung. Yang jelas ngomong malung. Gue dengar bapak lu sakit, meninggal. Oh meninggal. Negara kita meninggal. Udah begitu belagu banget lagi. Gak bindang pakai ketua panitia pembangunan, panitia 17 Agustus sambutan yang selamat. Bapak nete, bapak ewe, wah, nggak jelas. Orang bapak RT, bapak RW ini salah ngomong dia. Bu, yang fase pilih. Cari pemimpin juga yang fasih, ngomongnya enak, nggak janji-janji doang, bener. Selalu mengayomi, bener Bu. Orang demo ditemuin, duduk bareng ngobrol, masalahnya apa, diajak ngomong diskusi begitu. Mesti yang fasih. Yang kedua, kalau sama-sama fasih, syarat fikih apa? Yang alim, yang lebih alim ilmu agamanya, dia yang jadi imam. Fasihnya sama, alimnya sama nih, alimnya sama-sama alim. Cari pilih alim, yang alim kok, yang alim. Yang tahu maunya makmum, begitu cari.
Makmum pengennya kagak muluk-muluk. Apa sih makmum pengennya? Lu kalau sembahyang imam jangan panjang-panjang bacaannya, begitu doang. Pengennya makmum mak, ini mentang-mentang jadi imam gue loh sholat jamaah, gue bisa baca Fatihah, baca surahnya tabarok, waqiah, sembahyang maghrib. Makmum di belakang ikut mengikut, ya hatinya ngomong, udah gue sekolah hapus sembahyang melu. Jangan lama-lama. Idza amma ahadukum nas falyukhaffif. Kalau kalian jadi imam dalam sholat, ringankan bacaannya, jangan lama-lama. Yang tahu maunya makmum itu imam. Gak boleh lama-lama, udah cukup 2 periode. Yang bertambah-tambah lagi. Benar? Iya, gak boleh menyalahi konstitusi. Gak boleh 2 periode cukup udah. Ini kepala desa udah mau aja kumpul demo. Apa tuh supaya pas 9 tahun iya di akan di politik kagak tahu ya supaya apa diperpanjang lagi kita masa jabatan presiden harus 3 tahun 4 tahun tambahin lagi dia begitu caranya itu kepala desa harus cerdas jangan mau diundang demo ketahuan demonya kemarin nggak ada kawat berduri kagak ada yang jagain kagak ada yang semprotan gas air mata itu berarti udah loh. Kalau demo yang ditakutin pemerintah ada kawat duri kemarin tuh demo Al-Quran ya yang dibakar itu ketahuan ada kawat duri ada semprotan gas air mata jagain ketat sama polisi itu namanya baru demo ditakutin kalau demo kagak ada apa-apanya mereka kalau bisa demo di DPR yang jagain kagak ada yang enggak gas air mata kagak ada kagak ada busi-busi gulung-gulungan gituan tuh kawat-kawat depo najong dah jangan mau iya ini politik biar paham bener bu. Gak ada konstitusi ngajarin 3 periode 4 periode gak ada presiden 2 periode cukup udah aturannya kalau menyalahi konstitusi berarti dia yang anti Pancasila anti Undang-Undang Dasar 45 begitu fungsinya 6 pada gua hari marah-marah gua salah ngundang orang PA mah bebas ngomong apa aja Masya Allah luar biasa. Ustaz sama-sama alim, sama-sama fasih. Bagaimana caranya? Kalau sama-sama alim, sama-sama fasih, syarat fikih yang ketiga yang jadi imam apa? Yang lebih tua umurnya. Dia yang tua umurnya. Waduh, Ustaz bingung saya. Lahirnya bareng nih dia. Ini saya lihat KTP-nya lahirnya bareng. Kemarin habis ulang tahun bareng. Oh sama. Wah, sama juga umurnya. Ribet juga milihnya nih sama-sama alim, fasih. Ya udah, syarat yang keempat apa dalam ilmu fikih yang lebih dulu tinggal di kampung itu siapa? Dia yang berhak jadi imam. Aduh, Ustaz cuma tinggal bareng dia masih kecil ini dia jelaskan dulu. Habis syarat fikih pun habis sudah 4. Saya tambahin nih kelima, ini syarat dari saya doang ini mak, yang bininya lebih dari 1 yang berhak jadi imam. Ini saya dari saya doang ini mak, dari saya doang ini tambahan. Kenapa? Saya milih begitu karena dia ada kesabaran dikit kok, pulang ke sana dikunci pintu, pulang ke sana dikunci pintu, akhirnya tidur masih di kolam beduk dia tidur. Ini Masya Allah luar biasa. Bu, sholat ngajarin kita kebersamaan, kekompakan. Ayo kita bela, boleh kita beda, beda pilihan, boleh silakan beda boleh, tapi marahan jangan. Bener? Jaga kebersamaan, kekompakan, kerukunan kita biar akur kayak 5 jari nih. Akur semua, beda tapi akur. Jempol, telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking, beda semua. Tapi kompak bersatu, mukul bisa, nampar bisa dia mah. Coba-coba makan pakai jempol doang, oh 3 hari belum kelar begini. Nampar nih pakai tunjuk agak sakit. 5-5-nya kompak bersatu, simbol dalam bermasyarakat. Jempol simbolnya pejabat RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden. Jempol kerjaan kalau sudah jempolin pemerintah cakep. Diginiin nyungsep. Yang ini tunjuk. Siapa tunjuk? Simbol orang kaya. Kenapa tunjuk? Karena orang kaya kalau udah kena nunjuk rapi semua. Bang, masjid bangun sama bang, turun orang kaya yang nunjuk, rapi masjid kok. Coba kita yang miskin nunjuk-nunjuk sembarangan. Enggak, ditekuk orang, kagak model lu nunjuk. Orang kaya malah lagi duduk bareng orang kaya kentut, pret. Temennya sebelah ngomong, waduh bapak sehat. Sehat bapak. Orang kaya. Ada coba yang miskin kentut sembarangan, habis kita dibully. Setan lu, bangke bener lu. Gak punya adab buat kentut sembarangan. Pindah sholat kiri kali diusir. Orang kaya simbolnya tunjuk. Yang ini jari tengah. Siapa dia? Simbol TNI Polri. TNI Polri simbolnya jari tengah. Kenapa di tengah? Netral. Kosong enggak kemari enggak. Makanya jari yang paling tinggi jari tengah. Netral dia. Tuh, netral. Kosong enggak kemari kagak. Netral ya. Netral. Oke? Netral. Ya. Jangan belain yang mana mulu. Netral. Netral. Oke? Awas 2024 gua pakai netral ya. Netral. Yang ini jari manis. Siapa dia? Simbol anak muda.
jari manis. Kenapa? Masa muda masa yang paling manis. Biar buntung tetap namanya jari manis. Yang ini kelingking, Bu. Siapa dia? Simbol kaum perempuan, dharma wanita, the power of emak-emak. Kelingking. Kecil tapi antep. Jadi macam-macam bang sama kelingking nih. Ini kemana aja masuk dia. Ke hidung masuk, ke kuping masuk. Fleksibel dia, Mak. Laki biar gede kayak apapun, ditelan sama dia. Macam-macam sama kelingking. Nah, di kampung saya ngecek ayam telur apa kagak? Saudara kan pakai kelingking. Nggak mungkin pakai jempol. Boros. Sian bola ayam ledes. Masing-masing fungsinya. Lima-limanya kompak bersatu. Insya Allah kita bisa kompak bersatu turun rahmat buat kita. Alhamdulillah. Yuk sama-sama lewat Isra Mi'raj. Isra artinya berjalan, jalan tentunya maju, Mi'raj artinya naik, naik sudah pasti ke atas. Selesai Isra dan Mi'raj, ibadah kita lebih maju dan meningkat lagi. Amin ya rabbal alamin. Bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan, persiapkan diri untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak ibadah. Rasulullah ketika masuk bulan Rajab, beliau selalu angkat kedua tangan beliau dan selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikan keberkahan kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan sampaikan kami berjumpa dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Yuk kita baca Fatihah ya, Pok. Udah lapar banget ini, Bang, saya belum makan ya. Kalau ada siapin ya, kalau ada ya, kalau kagak bagaimana, kayak usahain juga dah. Ini aja barangkali kita baca Fatihah, minta kepada Allah ya, mudah-mudahan apa yang kita niatkan semua yang baik dijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua dipanjangkan umur dalam taat ibadah. Allah kasih rezeki yang banyak, yang halal barokah. Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari musibah, Allah jauhkan dari malapetaka, dan Allah selamatkan kita di dunia dan selamat pula di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ini ya lupa saya sebelum Fatihah, Bu. Saya kemarin gak sendiri tapi bawa rombongan. Ya, bawa produk nih, bukan produknya namanya madu Bang Tile. Ini madu murni asli, nggak ada campuran sama sekali, buat kesehatan, suplemen, imunitas, antibiotik dan recovery. Luar biasa. Ini madu murni. Ayah Haji Roma Irama udah langganan nih minum ini. Ya, beliau udah pesen tiap bulan 37 liter. Teman-teman artis yang lain juga. Ini saya kemari bawa produk kok, bukan jualan ini mah, tapi ngajak ibu, bapak supaya beli. Jadi ya ada di standnya di sono, lihat di depan ada. Ini saya jualan bukan buat saya, bukan, tapi saya ada hajat, guru kiai mau izin, saya iklan sedikit bahwa di depan rumah tuh ada lahan 3000 meter saya lagi bebasin, Bu, buat pondok pesantren. Makanya ibu kalau beli ini itu rezekinya buat ke sono. Lagi saya cicil ya, Pok, doain biar lunas ya, karena emang begitu agak sedikit mahal, tapi pelan-pelan dah. Ini kemarin mau jualan, inter duit yang mau beli ini tadi kita buat ke sono ya, Bu. Ya dah, ya kalau ada ya siapin duitnya, yang nggak punya duit minjem sama temennya ya. Kalau emang minjem malu ya cincin gelang, cincin boleh sana taruh di depan ya. Di depan ada standnya, Pok, silakan boleh beli. Ada ukuran yang segini, sedang, ada yang kecil. Dah, silakan beli di sana. Ada. Mudah-mudahan semua kita bersehat dan berkah. Minum madu Bang Tile. Mereka ada foto saya, keren banget tuh, Pok. Ya, keren peng maksudnya. Dah, doain ya biar sehat, panjang umur, berkah semua. Kita yang hadir malam ini, Allah kasih rezeki yang banyak, yang halal barokah. Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari musibah, Allah jauhkan dari malapetaka, selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ibu bapak hadirin hadirat jamaah, jangan pulang dulu sebelum ditutup dengan doa. Ada guru kita yang baca doa nanti. Dari saya mohon maaf, banyak kekurangan, banyak kesalahan. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.